Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 FM RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam saudara pendengar dan di malam hari ini hari Rabu seperti biasa kita bersama lagi di program Minang Kreatif. Ya, kita akan bukan membahas sih, akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita di malam hari ini yang tentunya berasal dari kalangan muda dan tentunya membawa semangat generasi muda dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukannya atau bidang yang sedang dia geluti saat ini. Nah, untuk sanak pendengar yang sedang menyimak siaran kita di malam hari ini, kamu bisa menyimak siaran kita di frekuensi 92,4 MHz tentunya. Atau untuk yang lagi di luar Kota Padang atau di luar Sumatera Barat mungkin gitu ya, bisa lewat layanan streaming kita di rri.co.id juga di RRI Playgo. Sarapan enggak, kamu juga bisa nonton live streaming kita di malam hari ini. Kita lagi live streaming banget di jam 8 malam hari ini sampai jam 9 di Minang Kreatif tentunya. Kamu bisa tonton di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Kalau mau nonton boleh silakan di situ, atau kalau mau dengar lewat radio juga bisa. Ke YouTube-nya kamu juga bisa subscribe ya, Saramana ya. Di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama siapa sih? Kita sapa dulu di Zoom. Kita udah terhubung sama Bang Penadi Kurniawan atau akrabnya disapa Bang John katanya. Kenapa sih namanya Bang John? Kita tanya juga ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang John. Halo, Waalaikumsalam. Selamat malam, Bang Guspri. Iya, Bang John apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah. Iya, ini kenapa sih namanya Bang John? Tadi katanya mau cerita. Oke, jadi agak panjang nih ceritanya kan. Boleh, Daripada sejam nggak? nanti kepanjangan, enggak juga sih. Enggak ya, nggak apa-apa. Kita singkat aja biar lebih efisien kan. Iya, oke, siap. Jadi nama dari orang tua itu Penadi Kurniawan. Mm-mm. Orang tua itu kan harus tinggalnya di Bengkulu. Tapi Hmm. sayangnya hidupnya di Sumatera Barat. Oh gitu. Nah, karena di organisasi beberapa teman itu begitu susah memanggil penadi itu Hmm. karena ada konsonan E, A dan I, jadi agak Iya, susah diingat. iya Saya sih. coba untuk uji coba gitu, gimana kalau konsonannya hanya U gitu. Apa Oh nama yang lebih gitu. bagus? Kayaknya JHON itu bagus dan cepat diingat oleh orang. Iya sih, setuju. Itu Kita nama. uji coba Mm-mm. 2 tahun yang lalu kan, Hmm. rupanya cepat diingat oleh orang gitu. Oh Ya oke gitu. lah, kalian mau manggil saya seperti itu, saya terima gitu. Jadi Oh. ceritanya itu berawal dari keresahan juga bang. Ah, keresahan. Resah karena orang susah manggil namanya Keresahan. Penadi. Iya, iya. Iya, kita Tapi kan nggak mau bisa. orang susah kan. Apa? Kita nggak mau orang susah kan. Oh iya. Iya. Padahal itu baru dari namanya aja ya. Masa orang udah susah gitu ya. Betul. Tapi kan, tapi kan bisa ini. Apa sih? Namanya di kan dalam Penadi ada Adi misalnya. Kenapa Mhm. jauh banget ke John? Kan bisa dipanggil Adi atau Bang Pen kan juga bisa ya enggak? Iya. Satu sisi saya juga cukup menggemari John F Kennedy seperti itu bang. Oh, oh Ah, gitu. John F Kennedy Ada salah satu sosoknya. inspirasi juga, dan Hmm, juga nama John ini lebih lebih cepat American. rasanya. Ya, lebih cepat rasanya dipahami oleh orang daripada nama Penade itu. Iya, iya. Kayak jadi karakter juga akhirnya gitu ya, Bang. Ya, branding lah jatuhnya bang. Iya, benar 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 Bang John. Tapi Bang John sebenarnya orang Sumbar nggak sih? Saya sebenarnya orang tua Bengkulu bang, Dua-duanya. dua-duanya. Tapi posisinya Ah, ah. Sumatera Barat ini dengan Bengkulu itu sama-sama tanah Minangkabau juga jatuhnya kalau kita lihat di Oh gitu. sejarahnya. Masih Iya ya, karena banyak di bawah tradisinya. Pangeruyung itu. Utamanya saya kan uh, sejarah juga itu basic Hmm, keilmuannya. hmm. Jadi kalau kita lihat runtutannya memang dari suku Rejang itu di Bengkulu itu ada Hmm. sangkut pautnya dan sangat akrab dengan orang Minangkabau itu Pangeruyung. Oke. Oh wow. Berarti suku Rejang. Itu suku Rejang itu salah satu suku yang ada di Bengkulu berarti ya. Iya, salah satu yang terbesar di Bengkulu itu. Tapi suku-suku lain juga ada. Ada suku Oh. Rejang, suku Serawai, Hmm. Kalau suku Rejang di suku Minang jadi suku apa kira-kira? eh,
Maksudnya gimana itu? Kan di Minang juga ada beberapa suku gitu ya. Maksudnya mungkin dulu ada keturunan dari suku Piliang di Minangkabau yang merantau terus akhirnya membuat suku sendiri di Bengkulu jadilah suku Rejang gitu kira-kira atau enggak kayak gitu. Enggak seperti itu sih bang, konsepnya lebih Hmm. kepada keturunan kalau di tempat saya itu Oh sukunya. gitu. Kalau di Minangkabau ini kan lebih kepada eh, suku-suku kecil gitu kan, tapi Mm-mm. dalam lingkup masih satu Satu etnik payung. gitu. Iya. Kalau Yeah. kita udah ada berubah dikit gitu. Oke. Tapi dari kedekatan apa kali ya? Kedekatan geografisnya, terus Iya, dari tradisinya yang hampir mirip, ya masih tetanggaan lah gitu ya, masih satu rumpun lah sama Minangkabau gitu ya. satu rumpun banget. Iya iya. Dan Tapi adatnya ribet juga kan. oh iya, Bengkulu juga salah Iya, satu yang ribet juga ya, hampir sama. ribet juga. Iya iya iya. Tapi kalau Bang John sendiri berarti dari lahir ini di Bengkulu. Iya, di Bengkulu saya lahir. Hmm. Alasan saya ke Minangkabau itu, ke tanah Minangkabau, Hmm. yang pertama bahwa sejarah Minangkabau itu sangat lekat dengan pendidikan, Bang. Itu Iya, yang pertama. benar. Minangkabau sangat lekat dengan pendidikan. Ada ininya juga ya, ada falsafah-falsafahnya yang mengedepankan pendidikan gitu ya. Ya, Hmm. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jurusan sejarah itu yang bagus susah saya temukan di Bengkulu gitu. Oh gitu. Agaknya saya perlu ke Tanah Minangkabau. Oh jadi Bang John ini jurusan di perguruan tingginya sejarah. Sejarah, jurusan Oh, sejarah. jurusan sejarah ya. Jadi mempelajari hal-hal yang berhubungan sama sejarah lah gitu ya. Ya, seperti itulah. Oke. Dan tertariknya itu mempelajari sejarah. Kenapa belajar sejarah, Bang John? Emang di Bengkulu dulu seperti apa sih kehidupan masa kecil Bang John gitu sampai akhirnya saking niatnya gitu di Bengkulu nggak ada nih tempat belajar sejarah yang eh, menarik gitu atau mungkin ada tapi nggak ketemu tapi di Minang ada nih kayaknya sampai sampai ke Minangkabau untuk belajar sejarah dulu kenapa sih gimana sih kehidupan sebelum akhirnya jadi mahasiswa sejarah dari Bang John Masa kecil sendiri nih. iya. Oke. Masa kecil kalau dibilang spesial-spesial banget nggak juga sih. Hmm, Tapi unik. Tapi unik unik. iya. Seperti sejarah itu sendiri. Bahasanya En Malik kan. Unik gitu. Apa En Malik. itu Bahasa 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 Belanda ya, unik gitu. oh bahasa Belanda Jadi waduh. jadi gini, Gimana. masa-masa kecil itu Mm-mm. memang suka dengar orang-orang tua cerita, karena dari Hmm. kakek, adiknya kakek, Hmm. kemudian ada lagi dari kakaknya kakek Hmm. itu terlibat dalam PRRI, kemudian perang sebagainya lah, dan ada yang juga kena Romusa gitu. Oh gitu Jadi bagian dari kampung pejuang saya itu berarti. kompleks, iya kompleks, bahkan ada yang Oh. terjangkit PKI gitu. Oh gitu, wow. Iya, dan beliau satu-satu yang selamat gitu Hmm. dari kejadian itu. Jadi kakek-kakek ini sering Hmm. cerita bagaimana menderitanya mereka masa Ramusa, dari sekian banyak pemuda yang dikirim ke Sumatera Selatan, hanya Hmm. dia yang pulang gitu. Dan Dikirim dari pulangnya itu mana? berjalan, eh, bikin jalan Oh gitu. di arah Palembang situ sampai ke wilayah, kalau nggak salah sampai ke Bengkulu atau ke Riau, lupa saya. Wah, itu Itu jauh ya. jauh. Dia melarikan diri pulang jalan dari wilayah Palembang sampai ke Bengkulu dan selamat gitu. Iya, iya, iya. Dia Kalau satu-satunya. Kemudian ada PRI. Kakek ini cerita bagaimana hmm, dia dulu perang melawan TNI kan, iya, dan sebagainya. Dia sebut dirinya itu tentara revolusi. rimbu katanya. Oh, Tentara Rimbo. hutan. Oh Rimbu. gitu. Iya, iya, iya. Jadi saya paling ingat itu cerita beliau itu Hmm. ketika beliau bercerita tentang senapan berkokok katanya. Ini siapa yang cerita nih? Adiknya kakek apa kakaknya kakek? Adiknya kakek. Oh, adiknya. Oke. Kakeknya Dia Bang tentara John sendiri TNI. juga bagian Dia dari itu ya? almarhum. Kakek bendahara masjid. Oh, oh gitu. Dia orang yang menjaga kampung katanya. Tapi masuk dalam bagian enggak ikut yang ke Rumusa itu enggak ikut ya? Dia nggak ikut karena dia Oh. menjaga di kampung katanya. Oh Jadi gitu. diceritakan bahwa ada satu senjata yang paling disukai oleh komandan saya katanya. Apa tuh? Itu apa kek, saya bilang.
senjata berkokok katanya. Jadi senjata Maksudnya berkokok gimana? itu ternyata senapang mesin. Oh, suaranya mirip Jadi ayam ketika apa gimana? tentara nasional lewat, gimana? Suaranya mirip ayam apa gimana? Kok senjata berkokok? Saya nggak tahu juga kenapa dinamain seperti itu. Mungkin karena kokok tembakan itu sangat cepat sehingga disebut berkokok sama mereka. Oh gitu. Saking nyaringnya gitu. Oh Jadi iya. mereka Ceritanya suka gimana? menyergap kan, Hmm. menyergap dari hutan, nembakin musuh yang lewat di jalanan gitu. Hmm. Ketika ditembak, seperti suara berkokok katanya, dan komandannya menari gitu. Wow. Itu Waduh. kegiatan. Itu yang membuat saya, wah gitu loh, kayak ini loh sejarah gitu. Iya Nggak iya seperti iya yang saya iya. dengar dalam buku gitu. Iya iya iya. Kayak jadi apa ya? Jadi diceritain itu kita ngebayangin kayak scene sebuah film action gitu jatuhnya ya, Bang John ya. Banget 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 sih. Iya iya. Tapi itu ternyata ada kejadiannya dan nyata gitu ya, Bang John ya. Iya betul betul. Waduh, itu menarik juga sih, dan karena hal itu akhirnya membuat Bang John, kalau dari adiknya kakek aja ceritanya udah segini, apalagi di daerah-daerah lain juga mungkin pasti ada cerita-cerita menarik juga dari para pahlawan gitu ya, atau dari sejarah Iya bangsa sendiri gitu ya, Bang John ya. iya betul. Itu asik kalau diceritain dan Hmm. uh, berangkat juga dari beberapa buku yang saya baca mengenai sejarah itu bahwa Hmm. sejarah itu adalah hiburannya para kaum elit katanya. Oh gitu, Jadi maksudnya gimana sejarah tuh? itu belum dibuat untuk publik, dari hanya untuk dari akademisi untuk Hmm. akademisi. Jadi itu membuat saya juga resah gitu. Kok gitu? Oh gitu, ini kejadiannya saat Ya, ini apa dulu? uh, sejak dulu saya merasa seperti itu. Kenapa Sampai sejarah sekarang? itu sejak SMA lah ya kalau yang mulai Hmm. berpikir seperti itu kan Sampai sekarang? sampai sekarang. Mungkin bukan apa ya, konsumsi bagi kaum elit, tapi ya mungkin kaum menengah pun bisa sebenarnya, karena buku kan bisa di ini ya, dibeli gitu. Mungkin nggak tertarik aja kali, Bang John, apa gimana? Justru itu bang, di dalam sejarah itu kan banyak apa aliran-alirannya. Hmm. Kalau bisa dibilang banyak aliran-aliran itu sama dengan banyak hulu, banyak muara gitu. Oke. Okay. Tidak semua orang, kalau orang akademis itu mengatakan tidak semua yang disepakati oleh publik Hmm. disepakati oleh akademisi gitu. Oh Ada gitu. banyak hal yang jadi perdebatan gitu. Oh Dan jadi simpang dan siur. simpang siur. Saya ingat kata prof saya dulu, Hmm. beliau almarhum Mustika Z. Beliau bicara begini. Hmm. Kebanyakan sejarah di sekolah kalian itu adalah dogma, Hmm. doktrin gitu. Oh gitu. Ya, Jadi berusaha ini ya, em, ada fakta-fakta yang akhirnya diubah demi kebaikan beberapa pihak mungkin gitu ya. nah itu to Oh the point. gitu. Oh Dan wow. kita sebagai orang Indonesia Hmm. harusnya melek banget terhadap itu. Hmm. Nyatanya kita mulai dihilangkan cara berpikir yang kritis untuk melihat sejarah itu sebagaimana mestinya. Hmm. Itu Maksudnya menjadi gimana tuh? sangat khawatir saya. Maksudnya Uh, gimana? Gini, misal Hmm. uh, kalau kita sebut PRRI itu adalah pemberontakan, apakah orang Sumatera Barat setuju? Hmm. Enggak. Enggak dong. Ya, seperti itu. Iya, Itu iya, iya. simpelnya. Emang ada yang nyebut itu pemberontakan ya? Karena ya kembali kepada itu, Hmm. sejarah itu dipegang oleh penguasa kan. Oh gitu. Iya, iya, iya. Sejarah ditulis oleh yang bisa menulisnya gitu, atau Iya. mereka yang inilah gitu ya. Iya, iya. Tapi maksudnya Bang John, berarti niatnya Bang John itu ingin apa, membuka fakta yang sebenarnya yang terjadi itu, biar bukan hanya kaum-kaum elit aja, yang akademisi aja, tapi seluruh masyarakat tahu yang sebenarnya terjadi gitu ya. Idealnya seperti itu, Bang. Hmm. Tapi kalau kita bicara ideal, Hmm. tentu akan sangat susah untuk digapai. Bener. Itu sebuah mimpi. Mimpi, yang namanya mimpi itu kalau belum mustahil berarti belum mimpi. Dia Iya bener. masih target kan. Masih target Jadi ya. ya yang jelasnya tujuan utama kita adalah membantu memberikan akses Hmm. untuk kawan-kawan mau belajar sebenarnya gimana sih sejarah Indonesia itu sebenarnya.
kemudian Hmm. memunculkan ide-ide. Hmm. Karena bagi saya begini bang, Hmm. yang kita bisa lihat bahwa kita kaum muda Hmm. kekurangan ide, Iya, itu sangat setuju sih. kekurangan ide, Setuju. sangat kekurangan. Padahal ide itu adalah awal dari segalanya. Iya. Maksudnya seperti ini, kita mau cari uang, Hmm. mau jadi pengusaha, itu ide itu. Bener. Kita mau buat data, sebuah data, big data lah bahasanya yang besar itu. Hmm. Kita butuh ide itu. Iya. Iya, jadi Nah, emang dengan butuh. kekurangan ide, Iya. maka data dan produk-produk yang kita capai mimpi kita itu nggak bisa gitu. Dan salah satu usaha saya untuk memunculkan ide itu melalui sejarah. Karena Hmm. sejarah, dia mempelajari masa lalu Bener. untuk Untuk. masa sekarang Iya. dan untuk masa depan. Bener, Tiga setuju dimensi sih. sejarah bahasanya. Setuju. Karena dari kita mempelajari sejarah dan ini konteksnya sejarah yang benar tadi ya, Bang John ya. Bukan sejarah yang udah jadi dogma atau doktrin gitu ya, Bang John ya. Nah, ketika kita udah mempelajari Lebih sejarah, kepada membuka akses data sih bang. oh Lebih membuka akses kebuka data. membuka akses data gitu. Iya, membuka. Supaya ada pertukaran ide di antara manusia-manusia itu. Supaya Hmm. nggak ada yang mengatakan sebenarnya ini paling benar, itu paling benar, nggak seperti itu. Semuanya Oh, benar, oke. tapi posisinya adalah Hmm. berdasarkan pendapat siapa. Iya, iya, iya. Nah, akses data yang mana yang mau dibuka, Bang John? Contoh gini, kita selalu mendengar 350 tahun Indonesia dijajah. Iya, oleh Tapi Belanda. pernah nggak? Apa? Tapi pernah nggak kita menanyakan di Mm-mm. mana? Maksudnya? Di mana 350 tahun dijajah? Pernah nggak kita tanya? Kan ya? Hmm. Ternyata ada yang sudah membuat buku tentang itu. Hmm. Bukan 350 tahun dijajah. Tapi Sumatera nggak 350 tahun dijajah gitu. Perang oh, Aceh 80 tahunan itu terjadi. iya. Sampai Nugroho-nya masuk dan Aceh ditaklukkan. Hmm. 19-an. Nggak 350 tahun dijajah. Itu berimplikasi kepada nilai-nilai, Pak. Maksudnya gini, Iya. nilai nasionalisme, Hmm. jiwa-jiwa kolonialisme Hmm. yang masih tertanam di kita karena menganggap 3,5 tahun dijajah. Merasa subordinate apa bahasanya itu. Merasa kecil kita dibuatnya 350 tahun dijajah. Iya, tadi apa? Tiga Padahal setengah tahun, tidak tiga seperti setengah itu abad mungkin ceritanya. maksudnya ya, Bang John ya. Uh, uh, Iya, iya, iya. Nggak sebenar itu, tiga nggak setengah abad. maksudnya nggak itu kejadian yang ada di lapangan sehingga kita juga kalau dilihat dari fakta sebenarnya dan menyadari kalau ternyata kita tidak dijajah 350 tahun mungkin membuat mental kita jadi lebih lebih apa kuat kali ya Bang John ya. Ternyata kita nggak Iya, selemah itu juga ya. exactly. Ya, Oke. itu sangat berpengaruh gitu. Hmm. Nah, yang namanya sejarah itu kan atau hegemoni pikiran, Hmm. penguasaan pikiran Hmm. itu dilakukan lebih dulu sebelum perang militer gitu. Hmm. Jadi sebelum perang militer tuh udah jalan terakhir untuk penguasaan. Oh gitu. Pertama dikuasai itu adalah budaya gitu. Kita coba Hmm. pelajari Inggris, bagaimana Inggris menguasai wilayah-wilayah jajahannya, Hmm. termasuk Dengan Bengkulu dulu dijajah oleh Inggris gitu. oh gitu. Ya, bagaimana dia menjajah itu? Dia nggak melalui pemaksaan seperti POC di awal, tapi Hmm. mereka bawa uh, dogma bahwa Hmm. peradaban yang modern, Hmm. peradaban yang maju adalah peradaban Inggris, budaya Inggris. Iya. Jadi yang selain Inggris adalah primitif, harus ditinggalkan gitu. Nah, Hmm. itu menjadikan mental-mental manusia kita itu mental-mental yang tidak berani beride, Hmm. takut melakukan ide. Iya, iya. Sejak dulu udah kayak gitu ya. Iya, 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 Itu iya. memang engineeringnya gila-gilaan loh bang. Engineering maksudnya dari sisi Ya, teknisnya gitu ya. teknisnya ya, tentu Wow. itu. Nah, saya berpikir begini bang, Hmm. uh, segala sesuatu di bumi ini tentu ada yang melakukan gitu, Iya, perbuatan-perbuatan gitu, pasti dan pasti ada ada yang merencanakan, bener, ada penggeraknya. ada penggeraknya. Nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba orang demo, Iya. nggak ada, itu mustahil, Iya. mustahil. Ada koordinatornya lah gitu ya. Ada pasti. Oke, jadi ya apapun itu pasti dikomandoin oleh sesuatu dan mereka datang dengan sebuah ide dan akhirnya membuat kita jadi tidak berani beride dan
sampai sekarang pun masih terjadi menurut Bang John, dan itu yang coba apa ya diberantas kali ya Bang John ya, Dibuka pikirannya. dibuka pikirannya. Caranya gimana tuh Bang John sekarang? Apakah dengan mengubah apa buku sejarah mungkin yang udah selama ini tertulis ternyata itu nggak sepenuhnya benar, terus Bang John mungkin coba apa nulis buku sejarah baru mungkin, atau apa sekarang tuh gimana Bang John biar kebuka nih pikiran masyarakat yang masih berpikiran ternyata sejarah itu nggak seperti itu gitu. Yang pertama, kita tahu bahwa manusia itu sebenarnya kapasitasnya sama nih. Awak Mm-mm. yakin itu? Manusia itu kapasitasnya sama. Oke. Di atas 1000 cc lah otaknya. Kecuali yang termarginalkan yang beda ya, Iya iya. Heeh. ke teman-teman kita. Tapi secara normal, secara umum manusia itu sama. Hmm. Terutama kalau kita membicarakan kesamaan itu, tentu kemampuannya sama juga. Setuju. Nah, masalahnya ada satu. Hmm. Kemampuan ini, potensi ini, kita asah atau tidak? Oh gitu. Pertanyaannya lagi, bagaimana cara mengasah otak itu? Tuhan Belajar. kan nggak pernah bilang, Allah nggak pernah bilang bahwa uh, buatlah uh, otak manusia, nggak gitu. Tapi asahlah otakmu, asahlah otak manusia. Iya. Kalau membuat Itu kita kan bicara. Artinya sudah ada barang itu, tinggal diasah. Mm-mm. Fitrah manusia itu tinggal diasah. dilatih. Mau nggak kita ngasahnya? Karena kecenderungan hati kita adalah kepada kebaikan. Nah, Oke. pertanyaannya, bagaimana mengasahnya? Hmm. Kalau kita merujuk kepada bapak-bapak pendahulu kita, Hatta, Muhammad Yamin, Hmm. Tan Malaka, Soekarno, Hmm. apalah terbebas apapun sukunya. Hmm. Orang-orang ini, orang-orang intelek ini, bukanlah orang yang hanya main-main hidupnya gitu. Saya ingat kata-kata Soekarno ketika dia bicara di dalam bukunya Penyambung Lidah Rakyat itu. Hmm. Tidak sudah tidak ada lagi yang lebih sedih dari saya katanya. Dia masih kecil ketika melihat rekahan di temboknya sudah miskin, tidak bisa main kelereng. Oh gitu. Tapi inilah saya. Hmm. Lalu dia bicara kembali. Satu-satunya yang saya punya adalah buku. Buku inilah jalan saya untuk berdialog kepada Abraham Lincoln. Buku inilah cara saya berdialog kepada Aristoteles. Buku inilah cara saya untuk bermain karena keterbatasan saya. Oke. Itu membuat saya, wah, luar biasa sekali. Ternyata buku itu punya dunia sendiri di dalamnya ya. Iya Bisa iya. diajak berdialog. Terutama dalam buku Muhammad Yamin itu, dia bicara tentang 6.000 tahun merah putih. Dia berhayal, beride bahwa merah putih ini udah 6.000 tahun loh. Sekarang aja baru tahun 2000. Yeah. Sekarang tahun 2000, dia bicara 6.000 tahun. Memang Muhammad Yamin sering berhayal, berimajinasi. Tapi imajinasinya yang menciptakan imajinasi negara Indonesia ini. Oh beneran? Negara itu adalah sebuah imajinasi gitu loh. Kalau kita semua sepakat bahwa Indonesia itu dari ujung Rusia sampai ujung Amerika, Indonesia gitu. Kalau seandainya sepakat kan. Tapi itu tentang hegemoni lagi. Kita bisa nggak menguasai pikiran manusia itu secara menyeluruh seperti itu. Itu yang terjadi. Nah sekarang kita kekurangan ide seperti itu. Karena apa? Kita nggak mengasahnya dengan membaca. Oke. Untuk bisa membaca itu tentu harus ada bukunya. Mm-mm. Coba lihat literasi kita sekarang tentang sejarah. Saya kembali ke sejarah lagi karena itu bidang saya. Saya dapat satu perkataan di kata pengantar di buku Tim Hannigan karena yang dia kasih judul A Brief History of Spices sampai tsunami gitu. Oke, ini orang mana tim ini? Tim Hannigan ini Amerika. Oke. Dia terbitan bukunya terbitan Amerika tapi dicetaknya dari Jepang gitu. Berarti ini udah ya diterjemahin Indonesia apa masih bahasa Inggris tuh Bang Belum, Jen? masih bahasa Inggris. Aduh pusing juga tuh. itu penting itu. Iya. Itu penting. Oke. Dia bicara begini di kata pengantarnya. Ini pukulan sekali bagi orang-orang sejarah. Kalau ada orang sejarah yang mendengar ini, ayolah kita bangkit lagi. Ini dia bicara di dalam kata pengantarnya. Ketika saya berkunjung ke wilayah-wilayah lain, India dan sebagainya, ke negara-negara maju, saya dengan mudah dapat menemukan buku untuk kalangan publik.
sejarah tentunya. Ketika saya ke Indonesia, betapa bingungnya saya melihat buku yang catatan kakinya lebih panjang daripada isinya katanya. Waduh, itu maksudnya apa tuh? Nah, jadi dia mengatakan bahwa ini ternyata sejarah di Indonesia itu masih dari akademisi untuk akademisi. Oh gitu. Belum untuk publik secara umum. Iya. Nah, di situ yang menjadi keresahan kita. Iya. Kenapa seperti itu? Ada masalah ini. Iya. Jadi dan ditulis mungkin buku-buku sejarah ini maksudnya untuk bahan apa kali ya? Bahan karya ilmiah seseorang, bukan untuk akhirnya mencerahkan masyarakat, belum tujuannya kayak gitu ya, Bang John ya? Iya. Oke. Kalau mengutip dari kata Kunto Wijoyo, fungsi sejarah itu adalah menyederhanakan fenomena yang kompleks ini, cerita-cerita yang kompleks dari ilmu pengetahuan, dan disajikan kepada publik, dinarasikan. Itu fungsi sejarah salah satunya. Nah, ketika nggak terjadi ini berarti sejarawan belum banyak yang berfungsi bahasanya. Iya benar, setuju. Iya. Dan Bang John sama teman-teman mungkin di organisasi ini salah satu concernnya gitu ya, biar masyarakat lebih terbuka aksesnya sama sejarah, biar tahu juga dulu sebenarnya yang terjadi itu sebenarnya fakta di lapangannya kayak gimana gitu ya, Bang John ya. Kita coba mengeluarkan ide-ide itu. Teman-teman kita bukan cuma di sejarah, Bang. Ada yang dari ilmu administrasi negara, sosiologi, bahkan sampai kimia dan ilmu-ilmu terapan lainnya. Mereka berusaha untuk mengembalikan ini. Kita punya sekitar 400 ribuan kampus loh di Indonesia. Berbagai macam prodi di Indonesia. Bayangkan saja kalau per tahun itu yang lulus itu sekitar 1.000 gitu. Masa sih dari 1.000 itu nggak bisa membantu publikasi dari karya-karya ilmiah itu? Itu kan yang terjadi. Coba lihat skripsi kita itu kemana gitu, buat apa tindak lanjutnya? Ya kalau penelitian itu dibuat hanya untuk dibuang, ya nggak usah lah gitu. Lebih baik bubarkan saja prodi-prodi itu, buat prodi yang khusus yang benar-benar mau dijadikan bermanfaat. Jangan hanya dijadikan bahasa. Saya sering mengutip ini. Jangan jadikan kampus itu sebagai dapur-dapur lubang Jepangnya untuk kaum pemuda. Gitu. Maksudnya gimana tuh? Tempat pembunuhan di situ? Coba kita lihat dapur lubang Jepang itu di Bukit Tinggi itu seperti apa? Itu tempat pemutilasian orang, tempat pembunuhan orang yang tidak disukai. Gitu. Itu bukan dapur tempat masak. Itu yang terjadi sekarang. Oh gitu. Apa yang mau kita lakukan? Emang Bang John ngelihatnya? Kita mengambil dari data. Gimana? Lanjut Bang. Emang Bang John ngelihatnya kalau apa tadi? Jangan jadikan kampus tempat seperti dapur lubang Jepang. Emang yang terjadi pembunuhan seperti apa nih bagi mahasiswa kita, kan nggak benar-benar mati dong di situ. Iya benar, nggak benar-benar mati orangnya. Tapi kembali lagi dari kenapa mahasiswa itu masuk kampus loh Bang. Mahasiswa masuk kampus untuk menciptakan iklim akademis gitu. Iya. Oke. Ini terkungkung di situ ya. Menciptakan sesuatu. Bukan cuma terkungkung. Karakter dan pikiran kritis mereka yang sejak kecil ada gitu. Manusia itu sejak kecil dia kritis. Dia kan tanya, ayah ini kenapa, itu apa, warna apa, bunga apa, ditelusurnya terus. Coba ketika sudah masuk kampus, apakah masih berani bertanya seperti itu? Enggak tahu. Saya rasa enggak sih. Karena takut nanti nilainya dapat E sama dosen. Oh gitu. Iya. Oh wow. Kembali kita fisik gitu. Kenapa ada penilaian seperti itu loh? Iya. Ada banyak kontroversi tentang itu kan. Kenapa dibuat sistem nilai dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa nilai itu dibuat supaya di Orde Baru supaya mahasiswa itu bungkam gitu. Ada yang mengatakan enggak, itu adalah sistem baru yang dibuat untuk supaya lebih enak penilaiannya. Ya terlepas dari semua itulah. Apa outputnya? Yang pasti ini ya, jadi nggak kritis itu ya salah satunya ya. Apa outputnya gitu. Oke, iya. Berarti mungkin kalau kita membuat sesuatu itu kita mau hasil itu loh. Iya benar. Kendalanya mungkin salah satunya kenapa karya-karya ilmiah ini nggak terpublikasikan dengan baik atau masyarakat nggak bisa mengkonsumsinya itu dengan apa ya, dengan memahami maksudnya.
mungkin karena gaya bahasanya memang ditulis untuk karya ilmiah, bukan untuk dikonsumsi publik kali Bang John. Nah, mungkin Bang John sama teman-teman bisa nih kali terjemahin gitu, artinya sebuah kesimpulan dari karya ilmiah ini apa, terus akhirnya dibuat terjemahannya, akhirnya itu yang dipublikasikan. Bisa nggak kira-kira? Kita usahakan itu Bang, itu kenapa kita selalu teman-teman itu membuat sebuah tulisan di ya sepanjang sejauh ini di koran atau di website, atau diskusi-diskusi dengan teman-teman lain cerita tentang karya mereka gitu. Itu salah satu usaha yang dapat dijangkau. Dan itu pun terbatas gitu loh. Kalau ingin berbicara tentang karya ilmiah di zaman sekarang, ya tahulah sendiri lah bagaimana kondisi kita dengan teman-teman. Mereka nggak tertarik dengan itu. Iya benar. Itu yang jadi tantangan juga untuk pengemasannya bagaimana. Bagi saya, dalam pandangan saya, ini nggak bisa hanya peran mahasiswa yang ditolkan itu. Harus lebih masif lagi gerakannya ya. Harus masif lagi. Ini memang harus dari pemerintahan ya, kalau memang sadar gitu. Saya pernah menulis tentang ini loh Pak. Di Tangsel Post saya terbitkan itu dulu. Tentang Indonesia harus belajar dari Andalusia saya. Andalusia Spanyol. Andalusia Spanyol. Karena gimana? Kondisi begitu sama. Kalau kita lihat sejarahnya, kondisi Indonesia sekarang begitu sama dengan Andalusia. Merasa gimana? Romantisme masa lalu, merasa besar di Nusantara, Sriwijaya Majapahit. Dia lupa dengan esensi bahwa kenapa dia ada. Kalau kata filsafaters itu kan, manusia itu adalah hewan yang berpikir gitu. Lah, kita nggak berpikir lagi, lah jadi hewan dong gitu. Waduh. Nah, iya seperti itu. Coba kita lihat sekarang. Ininya kayak gitu ya, analoginya kayak gitu ya. Di dalam gitu. Yang mau ketika duduk membahas kita bikin apa nih? Saya rasa jarang. Iya. Kebanyakan kita terlena dengan games online dan sebagainya. Bener, udah terlalu banyak distraksi sekarang kayaknya ya. Iya. Jadi ya apa nih, harus timbulkan lagi pemikirannya yang kalau kayaknya ini masih bisa dipertanyakan gitu ya. Jangan menganut sistem yang udah ada aja gitu. Dan itu yang diperjuangkan sama Bang John dan teman-teman gitu ya, Bang John ya. Iya. Itu yang jadi perjuangan sekali untuk mengembalikan traffic ide itu, lintas ide itu. Oh wow, menarik nih obrolannya Sanak Pandangnya di malam hari ini. Isinya daging banget. Tapi kita break dulu ya Bang John ya. Ini kita masih ada sesi kedua, nanti kita sambung lagi obrolannya. Dan untuk Sanak Pandangnya juga kamu di sini aja dulu. Kita masih akan ngobrol-ngobrol sama Bang Penadi Kurniawan alias Bang John di Minang Kreatif di malam hari ini di Pro 4 FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat.
Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. ...92,4 Pro 4 RRI Padang. 92,4 Pro 4 FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi di malam hari ini, kita masih di Minang Kreatif tentunya, dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Bang John di malam hari ini. Sarapanangga dari kediamannya Bang John. Sekarang lagi di rumah ya Bang John ya? Iya, di belakang SPBU ini apa? Simpang Tinju. Oh, Simpang Tinju. Oh, saya dulu di Air Tawar. Sama. Kayaknya kita satu ini deh, satu alma mater nih Bang John ya. UNP Pak, UNP bener. Saya UNP. dulu BP 2013. Oh, saya 2017 Bang. Gak apa-apa Bang John. Dulu di sejarah cukup banyak juga. Ada beberapa nih mahasiswa sejarah yang akhirnya berteman akrab juga. Kebetulan kenalnya juga di organisasi kan, di UKM kampus waktu itu, di organisasi radio.
mahasiswa sejarah tuh emang ini ya, selalu menarik pemikirannya. Ternyata yang selama ini kita anggap di pemikiran kita, oh ternyata kita dulu tuh kayak gini ya. Tapi setelah cerita sama mahasiswa-mahasiswa sejarah dengan pemikiran-pemikirannya gitu, kadang-kadang membuka pemikiran baru juga, Bang John. Nah, kenapa sih mahasiswa sejarah itu bisa kayak gitu, Bang John? Apa karena setiap hari belajar sejarah terus nih, apa gimana? Kenapa ya bisa muncul seperti itu? Hmm. Kalau orang sejarah itu bukan cuma sejarah, kalau kita bisa sebut semua ilmu. Oke, terus? Kalau dalam pandangan saya, Bang, semua ilmu itu punya prosesnya gitu. Dan di dalam proses itu yang namanya daging gitu. Oh gitu. Nah, kadang kita nggak ketemu dagingnya itu secara utuh gitu kan. Kita ketemu yang busuk-busuknya aja, dapat resum-resum sebagainya. Google gitu dia. Iya. Kita nggak mendalami itu. Kita nggak mendalami itu. Ada sampai teman-teman itu yang candu untuk membuat artikel ilmiah gitu lah. Oh gitu. Wow. Gimana cara memahaminya itu? Aneh sekali orang seperti itu. Ternyata keingintahuan mereka itu yang membuat mereka candu. Fakta apa lagi nih yang akan kita temukan gitu ya? Iya. Oh, tentu gini loh, Bang, seperti kita dibeliin sama orang tua sepeda baru gitu. Sepeda baru yang paling mengkilat, yang paling mahal. Oke. Sekali dapat, besok yang sama juga dibeli, bosan dong. Tapi dalam keilmuan nggak gitu. Semakin ditemukan semakin baru ya, semakin upgrade, sampai dapat mobil Ferrari misalnya, itu rasanya. Wow. Nah, disitulah kenapa profesor itu betah dia. Itu saya belajar dari almarhum Profesor Dikazet. Dia mengatakan bahwa sejarah itu adalah ilmu yang seolah-olah seperti misionaris katanya. Maksudnya gimana tuh misionaris? Diturunkan dari langit gitu? Bagaimana seorang misionaris menyampaikan dogma-dogmanya supaya orang mau ikut dengan dia gitu loh. Oh gitu. Itu membuat saya kaget. Jadi selama ekstrim juga nih gitu ya. Sejarah yang saya pelajari selama ini dogmatis dong gitu. Didoktrin saya. Wah, ini nggak bisa dibiarkan. Kenapa otak saya dikendalikan oleh orang lain? Saya nggak mau. Saya orang yang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khilafah di muka bumi, manusia merdeka. Nah, kenapa otak saya diperbudak oleh manusia-manusia lain gitu? Iya. Ini nggak bisa dibiarkan gitu. Jadi itu kenapa kalau orang sejarah itu kan belajar, jatuhnya belajar dari orang terdahulu kan. Manusia terdahulu itu sekitar 100 miliar lebih, Bang. Sedangkan manusia sekarang itu hanya 7,5 miliar gitu. Iya, udah 8 gitu. Sekarang udah 8 tercatat ya. Oke. Ya, nanti salah pula data aku. Terakhir katanya udah 8 miliar, Bang John. Oke, 8 miliar gitu. 8 miliar, tapi kita sering lupa gitu loh, Bang. Bahwa manusia yang menciptakan teknologi di awal itu adalah manusia yang 100 miliar yang sudah meninggal gitu. Wow. Gimana coba kita mau belajar dengan mereka? Haruskah kita diskusi, main TikTok atau main Instagram sama mereka? Nggak mungkin gitu loh. Iya, nggak mungkin dong. Satu-satunya caranya seperti kalau kita mau belajar tentang strategi politik misalnya, Sun Tzu, bagaimana cara berperang, itu bukunya udah sekitar 2000 tahun lebih dulu daripada Nabi Isa gitu. Atau bukunya Machiavelli misalnya, atau bukunya Muhammad Yamin yang 19 berapaan gitu diciptakan. Iya. Atau Marxisme. bukunya Tan Malaka gitu, Nar dan Republik. Awal mula gagasan Republik Indonesia diambil gitu dari buku Nar dan Republik menuju Republik gitu, dari Tan Malaka. Gak mungkin lah kita mau diskusi dengan mereka sudah mati, sudah meninggal. Tapi ada peninggalan mereka yang bisa kita tulisan ya. Benar. Oke, jadi dari situlah muncul pemikiran-pemikiran itu dari orang-orang terdahulu lah ya, lewat buku-buku mereka. Apakah meningkatkan minat baca termasuk salah satu ini concernnya Bang John juga nih? Banget. Kalau gitu. Kita belajar dari data lagi, kita bicara data lagi. Kita lihat di Jepang itu minat baca
itu hampir 100%, 90-an% gitu kan. Wow. Itu kenapa mereka bisa menciptakan barang-barang baru. Korea, Amerika Serikat kita buang lah, karena mereka kan juga homeless gitu. Tapi orang-orang elit mereka, nggak mungkin mereka itu seperti Steve Jobs. Mereka tuh orang gila baca gitu, bukan cuma baca buku mereka. Mereka juga baca alam sekitarnya. Kalau Tuhan Allah SWT tuh mengatakan gini kan, ikro katanya dalam ayat pertama. Dan Al-Quran itu juga qira'a artinya membaca, bacaan yang berulang. Kita lupa itu. Ternyata Al-Quran kita tuh artinya baca. Ternyata yang dibaca bukan cuma buku, bukan cuma tulisan, tapi what's behind us, what's beside us, apa yang sekitar kita, apa di belakang kita, apa juga yang di depan kita. Kita harus bisa memetakan kalau gelap, mulai dingin, ada suara-suara guntur dikit, berarti hujan. Terciptalah teori gitu ya. Seperti itu bahasanya. Dan kita sekarang menganggap teori itu sebuah hal yang apa sih teori-teori? Sebenarnya teori itu mulia tujuannya. Benar. Menyederhanakan kompleks-kompleks fenomena yang ada supaya ini cepat dicerna oleh masyarakat. Iya. Padahal itu dulu ditemukan untuk memudahkan ya oleh orang-orang terdahulu gitu ya, Bang John ya. Iya. Wow. Sampai saya ingat satu buku tentang Niccolo Machiavelli. Dia surat untuk pangeran itu begitu indah kata pengantarnya. Walaupun dia menggunakan prinsip politik di luar moralitas kan dalam strateginya. Tapi dari membaca sastranya saja itu sudah menggugah selera kita gitu. Untuk pangeran, tidaklah saya temukan yang lebih berharga dari harta yang saya miliki kecuali buku ini yang saya tulis seumur hidup saya. Waduh. Adakah surat seperti itu yang kita temukan dengan kalau kita tulis itu seperti itu surat kepada dosen, saya yakin nilai gitu. Iya sih, bisa jadi sih. Sesimpel itu aplikasinya gitu loh. Iya. Udah coba belum Bang John nulis? Sudah saya coba Bang, bagus hasilnya. Oh iya bener. Works ternyata berhasil ya. Iya. Tapi menarik ngobrolannya di malam hari ini Sarapan Dagang, dan mudah-mudahan ini jadi apa ya, pengingat lagi untuk kita bahwa ternyata kita emang harus mempelajari sejarah karena dari situ asal kita gitu ya, dan jangan lupa dari mana kita berasal gitu ya Bang John ya. Ya. Kita harus sadar. Kalau kita mengambil kutip lagi buku mengenai peradaban sebelum Nusantara ini ada itu kan kalau kita belajar sejarah itu ada Meganthropus, ada Japanicus, Homo soliensis, manusia purba lah. Apakah mereka itu satu keturunan dengan kita? Yang saya analisis dari bacaan-bacaan saya temukan, agaknya mereka itu bukan satu keturunan dengan kita. Mereka manusia-manusia sudah punah. Iya, ada missing link itu kan? Missing link. Iya. Karena kalau kita mengambil jiwa dari zamannya bahasanya, atau benang merahnya, mereka itu hidup di zaman es. Iya. Zaman es itu terjadi. Dan mereka habis masa hidupnya di zaman es. Zaman es itu terjadi salah satunya karena letusan mega vulkano Toba. Dan Danau Toba itu merupakan cuma kawah gitu loh. Jadi saking itu letusan terbesar yang pernah tercatat di sejarah manusia. Dan itu menyebabkan mereka punah. Dan setelah itu semua manusia ternyata berkumpul di Katulistiwa. Salah satunya Afrika dan Indonesia. Nusantara, mohon maaf, Nusantara bahasanya. Artinya Nusantara ini pernah menjadi pusat dari peradaban. Wow, iya. Mau nggak kita dikatakan orang kolonial? Nusantara ini orang terprimitif. Ya, semua orang mengungsi ke situ, tempat yang lebih hangat karena zaman es gitu loh. Nggak mungkin hidup di utara. Iya, dulu pernah. Di situ muncullah kapal-kapal. Dan kalau kita lihat perdagangan Nusantara itu, apa namanya, Selat Malaka. Kalau harus kita ingat juga Bang, gini. Indonesia itu bukanlah tempat pembuangan akhir gitu. Indonesia itu adalah the center of the world, kita bisa sebut. Karena gimana dia nggak di center of the world? Ada 6 major strait di dunia ini, 6 jalur utama perdagangan di dunia ini. Yang kalau ditutup salah satu, macet perdagangan dunia. Salah satunya Panama, urusan Suez, dan sisanya 4 ada di Indonesia. Wow. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, dan Selat Bali.
Kita tutup saja Selat Sunda itu, berhenti armada Amerika tuh lewat. Selat Malaka ditutup, berhenti semua barang dari Cina ke Eropa. Udah Dan ya. itu nggak dimanfaatkan gitu loh. Iya. Lalu seandainya dulu Soekarno menggabungkan Malaysia dengan Indonesia, Selat Malaka dikuasai, Singapura otomatis hilang, Inggris kehilangan kekuasaannya. Itu kembali ke geopolitik lagi, Bang. Kenapa Indonesia itu selalu dirongrong gitu? Sama anak mudanya. Balik lagi ke sejarahnya Kita dan tanpa sadar kan. Iya benar. Dan ya mudah-mudahan kita bisa belajar lebih banyak lagi. Tapi sayang banget nih waktu juga Bang John. Padahal masih banyak banget nih ya. Obrolannya kayaknya baru mau mulai sekarang, tapi waktunya udah habis. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ngebahas hal-hal yang lebih menarik dan lebih lebih kompleks lagi tentunya sama Bang John di lain kesempatan. Tapi malam hari ini terima kasih udah sharing sama kita ya Bang John ya. Kali gitu Bang John, selamat melanjutkan lagi aktivitasnya. Maaf kalau ada kesalahan, kadang silap-silap juga Bang. Iya, gak apa-apa Bang John. Maaf kalau ada kesalahan, kadang silap-silap juga kita kan karena ngobrol gitu. Iya, siap kalau gitu. Bang John, selamat malam dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat pendengar. Itu dia obrolan kita sama Bang John di malam hari ini. Ikuti terus, salam bukan ya, Minang Kreatif setiap hari Rabu jam 8 malam di Perempat FM, RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.